Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Seperti biasanya kita akan menampilkan dan menyaksikan perdebatan antara Edis TV dan Ustadz Wabi. Di sini Ustadz Wabi babak belur dibuat Edis TV, di mana Ustadz Wabi tidak mampu memberi tanggung jawab dan tidak mampu menjawab pertanyaan STP. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum menonton jangan lupa dibantu like, subscribe dulu supaya video ini direkomendasikan kepada banyak jiwa. Terima kasih yang sudah menonton. Mari kita saksikan video berikut. Gak punya literasi dia. Kalau literasi itu memang harus ke Islam. Islam itu kaya dengan literasi. Saya akui bahwa umat Islam wajib mengikuti para ulama karena perintah dari Allah. Perintahnya dari Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Begitu. Ada perintahnya. Tapi dari tadi kenyataannya, Mas Edis ngarang semua. Berarti dia sekelas Imam Nawawi, guys. Sekelas itu sudah garu-garu kepala, itu sudah pusing itu. Bahkan menfitnah sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar difitnah nih sama Mas Edis. Katanya sahabat Abdullah bin Umar ketika mau menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ada fitnahan dari orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu kalau masalah dunia ya wajar salah, kalau masalah agama ya benar. Itu gak ada, itu ngarang itu Mas Edis itu. Coba tunjukkan datanya kepada saya. Kafir Quraisy mana yang mengatakan Nabi Muhammad itu kalau urusan dunia wajar salah, tapi kalau urusan agama pasti benar? Gak ada, Mas Edis. Ngarang itu. Nah yo, sampean jangan ngarang-ngarang kalau sama saya, Mas Edis. Jadi saya ini, Mas Edis, meskipun umurnya jauh di bawah Mas Edis, saya masih 27, Mas Edis sudah 84. Tapi saya dulu di pesantren jurusannya tafsir hadis, Mas Edis. Saya itu jurusan tafsir hadis dulu di pesantren, gitu loh. Jadi sampai ngomong menfitnah sahabat Abdullah bin Umar, ya atas fitnahan orang kafir katanya Nabi Muhammad kalau dalam hal agama benar, kalau dunia itu salah. Itu ngarang, gak ada datanya itu. Kemudian tadi menfitnah sahabat Zaid bin Thabit. Ketika sahabat Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu agar aman dari fitnah dan makar mereka, tipu daya mereka. Lalu Mas Edis mengatakan dalam hal nyontek-nyontek baru Zaid bin Thabit. Lah itu ngarang itu. Gak ada datanya itu. Coba saya minta kita adu data kita. Gak ada itu, guys. Jadi kalau masalah ngarang, ternyata Al-Quran telah benar mengatakan wa inna fariqom minhum layaktumunal haq. Sebagian dari orang kafir menyimpan kebenaran saudara, dan mereka kerjaannya yuharrifuna ammawadhihi min ba'di ma aqluhu wa hum ya'lamun. Kerjaan mereka sering merubah-rubah maksud kitab suci, sering merubah-rubah, mengurangi, menambahi kitab suci sendiri, apalagi kitab suci orang lain. Berarti ini menunjukkan kebenaran Al-Quran bahwa memang sebagian dari orang kafir memang kerjaannya merubah-rubah pemahaman sendiri, pemahaman kitab suci dan orang lain. Biar selamat datang di kebenaran, Mas Edis. Dengan kekuatan Mas Edis sekarang yang mungkin sudah low ya. Mas Edis itu tadi peci Mas Edis warnanya putih, guys. Awalnya putih, sekarang jadi merah. Karena sudah panas ya. Saya nanya nubuatan Yesus gak dijawab-jawab. Saya nanya spesifikasi Tuhan gak dijawab-jawab. Malah menyerang terus Nabi Muhammad dan para sahabat. Padahal semuanya sudah saya jawab dengan data yang lengkap. Kacamata Mas Edis tadi warnanya putih, jadi hitam. Karena tidak mau melihat kebenaran, saudara. Tidak mau melihat kebenaran. Mas Edis. Jadi, aduh ya Allah. Jadi begitu Mas Edis ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya tekankan nubuatan Nabi Muhammad nubuatan Yesus yang diakui oleh Rabi Yahudi di dalam Perjanjian Lama. Karena Anda sudah mengatakan di awal bahwa keselamatan ini ada dari bangsa Yahudi. Saya tanya, Rabi Yahudi mana yang mengakui nubuatan Yesus?
spesifikasi Tuhan Anda dijelaskan. Setelah ini kita penutupan Mas Edi. Saya kasihan, kayaknya sudah ngantuk itu. Dari tadi menguap terus itu. Kupikir ada jawabannya, saudara. Ternyata tidak ada jawaban, saudara-saudara. Aduh, baik ya. Kita tanggapi nih. 5 menit dibagi 2 aja. Kasihan saya sama-sama. Wow, sudah mulai. Udah lelah dia mau kabur. Oh, lanjut. Ayo kalau lanjut Mau ayo. kabur Saya dia, bisa. saudara-saudara. Jadi begini teman-teman ya. Kalau lanjut ayo. Konon katanya. Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya kan? Bahwa Muhammad itu dijelaskan oleh Muhammad, diungkapkan rahasia kepada Muhammad. Loh, kok malah nyuruh Zaid bin Sabit memata-matai? Bagaimana mungkin nabinya Allah malah nyuruh orang memata-matai kitab suci orang lain? Kenapa Muhammad nggak tanya sama Allah saja? Ya kan, malah nyuruh Zaid bin Sabit. Bukannya Allah ngasih tahu isi kitabnya orang ahli kitab itu bagaimana? Kenapa Allah nggak ngasih tahu Muhammad? Kenapa malah Muhammad nyuruh Zaid bin Sabit memata-matai? Berat, saudara-saudara. Terus yang kedua, jelas-jelas di dalam Al-Quran itu diperintahkan. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Itu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Muhammad itu dikenal oleh mereka lebih daripada anak kandungnya. Faktanya di lapangan apa? Adakah umat muslim bertanya kepada orang Yahudi tentang bagaimana Muhammad? Nggak ada. Coba sekarang pergi tanya sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kenapa kalian tidak percaya sama Muhammad? Ya karena dia nabi-nabian. Nggak ada. Semua itu halusinasi. Semua itu karang-karangan. Sungguh kalian itu adalah umat yang sangat malang mempercayai hal semacam itu. Mana ada nubuat kenabian ada tompel? Dari mana? Sejak kapan, Gus Wapi? Ada di dalam kitab Taurat tanda kenabian tuh tompel. Kura-kura ninja. Gimana? Gimana sih Gus Wapi? Coba, ketika Umar bin Khattab membawa kitab yang membenarkan Muhammad, yang namanya tertulis di sana, kenapa Muhammad malah marah-marah dia? Ngamuk Muhammad sampai katanya mukanya itu berubah dia. Ya. Kenapa kamu Umar bin Khattab katanya? Loh, kalau saya jadi Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwasanya namamu tertulis di dalam kitab ini? Bukankah engkau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal engkau seperti mengenal anaknya sendiri? Bukankah engkau mengatakan tanda kenabian itu adalah tompelmu? Karena sesungguhnya Muhammad takut ketahuan semua yang ada di dalam kitab itu bukan itu. Jadi beginilah Ustaz Ella, jujurlah. Coba, kalau ada sertifikat tanah nih ya, kalau misalnya ada sertifikat tanah, kamu ngomong begini, di dalam sertifikat itu tertulis saya Gus Wapi sebagai pemilik tanah itu. Datang orang BPN bawa sertifikat. Nah, bawa sertifikat. Gus Wapi marah-marah. Hei, apa kamu tidak percaya dengan ucapan saya bahwa saya pemilik tanah itu? Tidak cukupkah perkataan saya? Engkau percaya? Oh, tidak cukupkah? Bilang aja Gus Wapi di dalam tanah itu nggak ada namamu. Bilang aja di dalam sertifikat tanah itu namamu nggak ada. Makanya saya bilang Gus Wapi, walaupun Quran berkata bahwa membenarkan kitab-kitab sebelumnya, walaupun Quran berkata Muhammad tertulis di situ, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, tapi faktanya ketika kitab itu dibawa oleh sahabatnya, saudara, yang bernama Umar bin Khattab, raut wajah Muhammad berubah, marah dia ketika sahabatnya membawa kitab yang konon membenarkan dirinya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Wafi. Berat ini saudara.
Berat, habis ini sudah minta sudahan ini saudara. Habis dia saudara, habis berat. Bayangkan loh, bayangkan. Kitab yang membenarkan Muhammad ketika dibawa oleh sahabatnya, malah justru Muhammad marah. Padahal Quran sendiri memerintahkan umat muslim untuk beriman kepadanya. Sungguh, kamu ketahuan. Aduh, silakan Gus Wabi. Mana ini jawabannya ini? Berat. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kita 5 menit tidak mendengarkan jawaban tentang nubuatan Yesus sama sekali, saudara ya. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus yang diakui oleh Rabi Yahudi mana? Saya minta satu saja ayatnya. Lalu selalu membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad. Mas Edis kalau nggak bisa jawab, atau nanti kita buat tema yang baru nanti ya. Nubuatan Nabi Muhammad dengan nubuatan Yesus. Mana yang lebih kuat? Boleh. Nah, mengakui nggak bisa jawab berarti. Bukan, boleh. Besok kan katanya mau Mengakui nggak bisa jawab. Iya katanya. Gini Mas Edis, kalau ngobrol tentang nubuatan, iya katanya. Dengan bahasa melemah dia mengatakan oke lah katanya. Aduh, gak bisa jawab ternyata. Aduh. Nubuatan Nabi Muhammad itu bisa saya jelaskan secara detail dalam kitab-kitab terdahulu. Bisa, Mas Edis. Nanti kita tema selanjutnya, karena saya tidak mendengarkan jawaban sama sekali dari tadi, antara nubuatan Yesus dan nubuatan Nabi Muhammad. Itu ya temanya ya. Nanti ya, gak usah nangis lah, jangan nangis Mas Edis. Kalau nangis, santai Mas Edis, jangan nangis, santai. Karena gini Mas Edis, ya gini. Anda kalau sudah berhadapan, ya meskipun umur saya masih 27, Mas Edis 84, tapi insya Allah yang diomongin Mas Edis selama 13 tahun ya mempelajari Al-Quran, itu sudah ada di kepala saya semua Mas Edis gitu. Apa yang menjadi pertanyaan Mas Edis ya itu kan dari tadi diulang-ulang terus guys ya. Diulang-ulang terus. Nabi Muhammad ditolak oleh Yahudi katanya. Loh, kalau Nabi Muhammad ditolak Yahudi itu wajar Mas Edis. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan titel orang Yahudi dalam Al-Quran disebut apa? Disebut ghairil maghdubi, al-maghdub. Karena mereka memang menolak Nabi Muhammad. Saya akui itu. Saya akui bahwa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dan dinarasikan oleh Al-Quran. Yang saya heran, orang Yahudi menolak Yesus. Itu yang perlu jadi pertanyaan. Katanya nubuatan Yesus ada dalam kitab Yahudi. Katanya Yesus ini dituhankan oleh orang Yahudi. Paulus contohnya kata Anda. Tapi kenapa sampai detik ini orang Yahudi kalau ketemu orang Kristen diludahi saudara? Dan bahkan orang Yahudi gak ada yang mengakui Yesus itu udah ada. Katanya nubuatan ketuhanannya ada di dalam kitab Yahudi. Bahkan kitab perjanjian baru ditempel dengan kitab perjanjian lama. Kalau Quran gak usah pakai tempel-tempel seperti itu, gak perlu. Gak butuh Al-Quran, gak perlu. Kalau gak ditempel, gak bisa. Anda gak punya firman Tuhan yang jadi manusia nanti. Gitu loh. Kalau Nabi Muhammad ditolak Yahudi, diakui oleh Quran. Tapi kalau Yesus ditolak Yahudi, itu Anda kepanasan. Kok bisa ditolak Yahudi? Padahal Anda sendiri di awal mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti Yahudi selamat, yang menuhankan Yesus tidak selamat. Sekian, terima kasih dalam hal nubuatan. Gitu loh. Saya kalau sampai menggunakan kitab-kitab sejarah, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Al-Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, atau yang sampean katakan tadi Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, lalu dibandingkan nih sama perjanjian baru, jauh Mas Edis. Hadis saja ya mengatakan hadis itu sahih, syaratnya harus 5. Ittisalus sanad, adalatur rawi,
dhabtur rawi, dhabtu fi kitabin wa dhabtu fi sadrin. Tidak terjadi syad, tidak terjadi illat. Wow, ketat Mas Edis. Ketat banget. Hadis bisa dikatakan sahih harus melalui 5 survei dulu. Sanadnya sambung, adalah turawi, mulazamatu taqwa wal muru'ah. Orang bisa menjaga ketakwaannya, dobet cekatan, tidak terjadi syad. Antara rawi fikoh tidak boleh bertentangan dengan rawi yang lebih fikoh, tidak terjadi illat. Bible, ada nggak Bible aturan seperti itu? Nggak ada Mas Edis, nggak ada. Makanya mohon maaf Mas Edis, jangan pernah membandingkan Bible dengan hadis sahih. Dengan hadis dhaif saja tidak sebanding bagi kita Mas Edis. Dia selamat datang di kebenaran saudara. Kok ngantuk kayaknya Mas Edis ini saudara? Ini ngantuk apa kepanasan ini? Kupikir ada jawaban tadi bagaimana Umar bin Khattab bawa kitab tapi nggak dijawab. Nggak dijawab di awal kok. Oke Dari lah, awal baiklah. sudah dijawab. Karena Ustadz Wapi memang berat ya, pertanyaan itu berat, sama sekali tidak disentuh ya. Mereka malah lari ke sana kemari nggak pernah karuan. Ya itulah faktanya teman-teman. Jadi inti yang mau saya sampaikan adalah begini. Tadi Ustadz Wapi membahas-bahas hadis begini. Sebenarnya kan Ustadz Wapi ini mempromosikan sesuatu yang akan menampol dirinya sendiri. Dikatakan, jikalau terbukti bahwa pernah dia berdusta, bahkan kepada hewan saja dia berdusta, maka hadisnya ditolak. Betul? Betul nggak? Bahkan bohong sama hewan saja, dia kasih makan pakai kaki tangan kanan, tapi makanannya di tangan kiri, bohong, ditolak riwayatnya. Betul? Betul? Ngawur. Gimana datanya itu? Datanya mana? Datanya mana? Nggak ada Udah nggak ada datanya. waktu kita. Jadi begini ya, Ustadz Wapi. Nggak ada Di dalam data. periwayat hadis itu, sebenarnya yang paling banyak meriwayatkan hadis itu justru orang yang paling pendek singkat pertemuannya dengan Muhammad. Siapa sih? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayat hadis itu Abu Hurairah. Sementara ya, orang yang kenal sama Muhammad paling pendek, Abu Hurairah itu ketemu sama Muhammad paling cuman sekitar ya 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahunan. Ya, kemudian perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis itu namanya Aisyah. Sementara apa kata Muhammad? Akal wanita itu separuh. Akal wanita itu separuh. Kesaksian wanita, 2 orang wanita sama dengan 1 laki-laki. Makanya akalnya nggak sempurna wanita itu di dalam iman kalian. Sementara wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Aisyah. Cilaka. Cilaka teman-teman. Orang wanita yang akalnya separuh paling banyak meriwayatkan hadis wanita. Terus Abu Hurairah yang paling singkat pertemuannya dengan Muhammad, bisa-bisanya dia meriwayatkan ribuan hadis. Berat. Jadi sebenarnya kalau makin kita baca, makin kita akhirnya besok pagi tidak mungkin lagi jadi Islam. Ustaz Wapi, begini ya, yang paling sangat vital tuh begini. Ketika Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah seorang yang al-amin, ya, jujur, terpercaya, bagaimana mungkin di saat yang sama Anda percaya dia mengajari boleh berdusta dalam 3 perkara? Muhammad loh yang ngajarin, boleh gak? Ustaz Wapi saya tanya, betulkah Ustaz Wapi bahwa seorang Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara? Lanjut dulu. Betul Nanti saya atau kasih tidak? dalilnya itu. Berat, Kamu kan bisanya cuma prank. Betulkah Ustaz Wafi bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim atau mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 hal? Betul? Ya, lanjut dulu. Nanti saya Betul ya? sampaikan dalilnya itu. Betul nggak? Loh, sampaikan datanya kepada saya, baru saya jawab. Anda tidak punya data. Dia Mas takut, saudara, takut. Loh, mana Tapi data kalau ditanya, Ustadz Wafi, betulkah Muhammad bergelar Al-Amin? Yoh, Al-Amin, jujur, terpercaya. Ketika ditanya, betulkah dia mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal? Terdiam. Ustadz Datanya Wafi, keluarkan. bagaimana mungkin? Datanya mana? Kalau ada
seorang periwayat hadis, seorang perawi hadis itu didapati seorang pendusta, maka riwayatnya itu wajib ditolak. Lalu semua muara hadis itu akhirnya dinisbatkan kepada Muhammad. Semua dinisbatkan kepada Muhammad. Ternyata didapati bahwa Muhammad pernah mengatakan sesuatu yang salah, yaitu kepada para petani kurma, kepada istri-istrinya, dan kepada yang lain-lain. Bahwa yang dikatakan Muhammad itu salah, makanya dia ditegur. Tapi di hadis yang sama Muhammad pernah berkata, tidak keluar dari sini, dari mulutnya Muhammad, kecuali kebenaran. Lalu umat muslim berkata, oh itu kan kalau berkata dalam perkara duniawi. Loh, mulutnya kan cuma satu. Masalahnya mulutnya cuma satu, kecuali punya dua mulut. Satu mulut surgawi, satu mulut duniawi. Baru orang mulutnya cuma satu kok. Baik mulut yang berkata duniawi, baik mulut yang berkata surgawi, cuman berasal dari satu mulut. Dan dia bilang tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Tapi gara-gara omongan dia, petani kurma gagal panen. Salah. Ucapan Muhammad nyata-nyata salah. Gimana? Shalom teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya melalui debat mereka ini bisa kita lebih lagi ya untuk meneliti kebenarannya. Terkait apa yang dipertanyakan Ustadz Wifi ini mengenai bahwa di mana pengakuan rabi-rabi Yahudi, satu orang saja rabi yang mengakui nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, teman-teman, inilah yang sering menjadi polemik karena mereka tidak mengetahui tentang nubuatan Yesus Kristus di kitab Perjanjian Lama. Nah, khususnya para nabi sudah melebihi daripada para rabi-rabi Yahudi. Para nabi itu sudah menubuatkan tentang nubuatan kedatangan Yesus Kristus, termasuk Nabi Musa dan Nabi Yesaya sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan bahwa dalam kitab Yesaya sebagai nabi juga ya, ini Nabi Yesaya nabi besar juga ya, sudah menubuatkan bagaimana penderitaan Kristus. Dan itu sudah jelas ya teman-teman, tak perlu diragukan lagi. Dan itu dikonfirmasi lagi, ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya kepada para pengikutnya, bahwa akulah yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab para nabi, supaya tergenapi semua apa yang telah tertulis tentang aku, kata Tuhan Yesus ya. Dan itu Tuhan Yesus sendiri mengakui itu, sebagaimana mungkin Ustadz Wapi menanyakan lagi mana rabi Yahudi yang percaya nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, tentu saja kalau orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, merekalah yang tidak percaya pada nubuatan itu. Karena Mesias yang mereka maksud dan mereka harapkan itu Mesias yang memulihkan kerajaan Israel. Jadi kalau rabi-rabi orang Farisi dan rabi-rabi ahli Taurat, mereka itu berpikirnya Mesias itu yang dapat memulihkan kerajaan bagi Israel seperti zaman Daud, zaman Salomo, ya kan? Padahal tidaklah demikian dinubuatkan oleh para nabi. Itulah sebabnya ahli Taurat dan Farisi dan rabi-rabi Yahudi lainnya tidak percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak semua rabi-rabi Yahudi tidak percaya
Salah satu rabi Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Nikodemus. Dia adalah seorang guru, seorang pengajar, namun dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Ustadz Wapi bertanya di mana rabi-rabi Yahudi yang percaya nubuatan Yesus Kristus, itu dia sudah salah. Dan mengapa dia tidak percaya? Sementara para saksi-saksi dan juga yang menuliskan Alkitab itu orang-orang Yahudi. Jadi itu pertanyaan Ustadz Wabi itu pertanyaan-pertanyaan yang ngawur ya kan, karena dia memang tidak mengerti apa arti nubuatan dan tidak mengerti apa penggenapan ya kan. Sementara semua yang menyaksikan Tuhan Yesus itu termasuk para nabi, para rasul itu semuanya orang-orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya, tentu mereka percaya nubuatan tentang Tuhan Yesus dan kelahirannya juga sudah dikonfirmasi. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus percaya tentang nubuatan akan ada bintangnya dari timur bersinar gitu, sehingga orang-orang Majus datang mencari Mesias yang lahir itu, sehingga setelah mereka datang mereka menjumpai Mesias itu sudah lahir, lalu orang-orang Majus itu menyembah Tuhan Yesus itu sejak lahir. Nah, itu salah satu yang percaya tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.